Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya tegaskan bahwa ada ilmu yang nggak ada khotamnya. Saudara-saudara sekalian, ada ilmu yang nggak ada khotamnya. Ilmu apa? Ilmu sabar. Makanya, di dalam surat Ali Imran ayat 200, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanus biru, hai orang yang beriman sabar, wasobiru, kuatkan kesabaranmu, tambah kesabaranmu, warobitu, waspada, jangan sampai ada bisikan putus asa, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ayat ini menggambarkan bahwa ada ilmu yang nggak ada khotamnya, ada ibadah yang nggak ada khotamnya. Khotam itu tamat ya, nggak ada khotamnya, yaitu sabar. Kalau sholat ada khotamnya, kapan? Ketika kita salam. Saum ada khotamnya, kapan? Ketika adzan maghrib. Ramadan ada khotamnya, kapan? 1 Syawal, ya nggak? Gitu. Umroh dan haji ada khotamnya, yaitu tahallul, sabar. Khotamnya berbarengan dengan ruh kita lepas dari jasad. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Coba teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, buka Al-Anbiya ayat 35. Coba dibuka. Sudah ditemukan? Ya. Surat ke-21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap makhluk yang bernyawa ya akan merasakan mati. Tapi sebelum merasakan mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu. Tuh, saya lagi cerita tadi apa? Ilmu sabar itu selesainya ketika ruh itu lepas dari jasad. Karena ayat ini dimulai dengan apa? Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, tapi sebelum mati, kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, tapi setelah mereka diuji, wa ilaina turja'un. Kepada kami lah kamu semua akan kembali. Jadi kita sepakat bahwa sabar itu ilmu yang harus kita miliki, ibadah yang harus kita jalani, ibadah yang harus kita terus lakukan hingga akhir hayat. Karena di surat itu ada kata-kata wa ilaina turja'un. Dan kepada kami lah, wahai manusia, kamu semua akan kembali. Di ayat itu berbicara awalnya dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tengah ayat itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan mengujimu, ya. Kamu tuh sabar tidak? Nah, lalu ujungnya ayat itu wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah kamu semuanya akan kembali. Jadi ayat ini menceritakan bahwa sabar itu ibadah yang kita lakukan sampai akhir hayat. Oleh karena itu, kita harus punya energi sabar. Bagaimana caranya supaya kita punya energi sabar? 1, ya, yakini bahwa situasi dan kondisi selalu berubah. Kudu yakin bahwa keadaan itu tidak selamanya tetap. Seperti yang kita alami sekarang. Tak terbayangkan di bulan Januari kita akan mengaji seperti ini. Tak terbayangkan. Coba. Buktinya apa? Di bulan Januari saja itu jadwal saya sampai September itu udah penuh. Ya, acara majelis taklim itu, majelis taklim ini. Ternyata di bulan Maret totally berubah. Ya, semua jadwal dibatalkan karena kan tidak boleh kita kumpul-kumpul di masjid. Lalu kita beralih ke situasi yang kita sekarang alami. Kita berkreatif, kita inovatif, bahwa ngaji itu ternyata tidak harus datang ke masjid, tapi kajian itu bisa datang ke rumah kita masing-masing. Saya lewat Zoom ini bisa lihat ya,
Nah, saya bisa lihat, ini saya bisa datang ke rumah Bapak Ibu sekalian ini, ya kan gitu. Tuh, saya bisa datang ya ke rumah Bu Hani, ke Ibu Nur Hayati, ke Ibu Layla Sari, ke Pak Bulo. Saya bisa datang ya ke Pak Maman. Saya datang ke rumahnya ya, ke Pak Ilham. Tuh. Terus Ibu Bapak bisa datang ke rumah saya, nggak tanggung-tanggung. Langsung Ibu Bapak datang ke rumah saya yang ruangan paling pojok di atas, yaitu ruang kerja saya. Nih saya ada di ruang kerja, Bu. Nanti saya shoot ya ke sininya gitu loh ya. Tapi nanti sekarang mah sabelah heula sebelah sini. Nah, ini saya di ujung kamar kerja saya di ujung supaya saya lebih fokus ya kan gitu. Ya, Ibu Bapak, ini artinya dunia itu berubah ya. Ternyata kita kudu siap dengan perubahan. Jadi supaya kita ini sabar gimana Pak Bu? Ya, kita harus punya keyakinan bahwa situasi itu selalu berubah. Ini yang dijelaskan di Ali Imran ayat 140. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas ya waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Kemenangan dan kekalahan, bahagia dan sedih kami pergilirkan antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi, yang pertama, yakini bahwa situasi dan kondisi itu berubah. Yang kedua, energi sabar itu kita harus yakin bahwa Allah Maha memiliki. Ini dijelaskan di Al-Baqarah 284. Tadi, ya, yakini bahwa situasi dan kondisi berubah, sifat tabiat istri berubah, sifat tabiat suami berubah, ya. Tabiat anak kita berubah. Ada ibu yang gini, Pak Am, anak saya tanya, waktu TK sama SD mah meni lucu, bager, nurut, ya Allah, Pak Am, sekarang udah SMA. Nah, ibu lupa ya, kalau anak ibu berubah, ya, gitu. Karena dunia itu pasti akan diwarnai perubahan. Ya, fisik kita juga berubah, ya. Walaupun ibu sudah rawat fisik dengan sebaik-baiknya, ibu kan rutin ya, mau tidur, cuci muka, ya, kasih toner. Udah kasih toner apa Bu? Kasih serum. Udah kasih serum apa Bu? Kasih krim malam. Udah kasih krim malam apa? Ada juga yang dibarengi dengan bumbu-bumbuan, buah-buahan, sayur-sayuran. Matanya dikasih mentimun, dahinya dikasih tomat, pipinya dikasih semangka, ya kan gitu. Bibirnya dikasih jeruk, kan gitu. Pokoknya disamaraan lah gitu. Tapi udah tetap aja berubah. Ya, berubah. Ibu nggak bisa umur 40 bersaing dengan umur yang 25, 20, nggak bisa. Ibu tetap aja kalah walaupun sama ibu dirawat dengan segimananya. Kenapa? Ya, kita harus sadar dunia itu berubah. Ini yang dijelaskan di Ali Imran 140. Yang kedua apa? Kita yakin bahwa Allah yang Maha memiliki. Semua yang ada di genggaman kita itu sebenarnya titipan. Lihat Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bila kamu sembunyikan atau kamu nyatakan, maka Allah pasti memperhitungkan perbuatanmu. Jadi, kita kudu sadar betul bahwa Allah Maha memiliki. Allah Maha memiliki. Jadi, kalau nyawa kita milik Allah, anak kita milik Allah, suami atau istri kita milik Allah, maka Allah berkuasa mengambil itu dari genggaman kita. Makanya kalau ingin sabar, ketika yang ada di genggaman kita ini lepas, katakan, saya hanya dititipi saja. Saya hanya diberi amanah saja. Maka ketika yang memberikan amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, kita rela. Sehat itu amanah. Begitu kita sakit, kita katakan, ya, Allah sudah mengambil amanahnya pada saya. Jadi saya menerima penyakit ini dengan lapang hati, karena memang sehat dari Allah, sakit pun dari Allah. Ada orang yang tadinya kaya, sekarang mengalami kebangkrutan.
Dia tidak putus asa. Dia katakan, kemarin saya dititipi harta oleh Allah. Sekarang Allah mengambilnya. Ya saya rela saja. Saya sekarang menjalani kehidupan apa adanya karena inilah sekarang yang Allah titipkan kepada saya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ternyata kalau kita ingin sabar, satu, yakini bahwa dunia itu berubah. Yang kedua, yakini bahwa Allah itu maha memiliki. Ya. Nah, poin 1, poin 2 sebenarnya sudah saya jelaskan minggu lalu, tapi saya review, makanya tidak terlalu didalami ayatnya karena sebenarnya sudah saya sampaikan. Tapi ini saya perlu mereview, bisi lupa lagi. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya kita mendapatkan energi sabar? Yang ketiga, yakini bahwa ujian itu jalan menjadi orang baik. Gini Pak, Bu, ada kan orang jadi soleh itu, jadi baik itu karena ujian. Ada seorang bapak cerita, Pak Aam, saya sejak menikah, kan saya kecewa sama istri saya ya. Saya berharap kan istri saya teh soleh. Ternyata istri saya teh ya Allah, itu jiwa melawannya, berontaknya Pak Am. Padahal saya kan cuma ngajak sholat, saya cuma ngajak ngaji. Ya saya minta bahwa anak-anak itu diajarin yang benar. Istri saya Pak Am, wah galaknya luar biasa. Tapi dengan begitu saya jadi dekat sama Allah. Saya jadi rajin tahajud, saya jadi rajin saum Senin Kamis, saya jadi rajin baca Quran, saya jadi rajin ke majelis taklim. Nah, jadi bapak ini mendapatkan ujian, istri tidak soleh, tapi membuat dia jadi lebih baik. Ada juga seorang perempuan yang dulu mah nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Setelah dia menikah, ternyata suaminya ini tidak soleh. Suaminya ini tidak menjadi imam dalam kehidupan rumah tangganya. Sering dikecewakan. Tapi ibu ini yang dulu kadang sholat, kadang enggak, sekarang ini jadi rajin sholat wajib, rajin jadi sholat duha, rajin tahajud, kemudian dia perbaiki bacaan Qur'annya, terus dia makin dekat, makin dekat. Berarti sahabat-sahabat tercinta, ada yang diuji dan ujian ini membuat dia menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Ini persis seperti yang disabdakan Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalah." Kata Nabi, jika Allah menghendaki orang itu menjadi baik, orang itu menjadi orang soleh, ibtalahu, Allah mengujinya. Ya, Bapak Ibu yang suka nyatet kan tadi poin pertama Anda sudah catat ya. Surat yakini situasi dan kondisi berubah, Ali Imran 140. Yakini bahwa Allah itu maha memiliki, Al-Baqarah 284. Catat tuh kalau ilmu itu catat ya. Karena ilmu itu seperti binatang buruan, begitu Anda menangkap ya Anda ikat gitu loh, jangan dilepaskan begitu saja. Nah, kemudian yang ketiga, yakini bahwa ujian itu jalan menjadi orang baik. Anda bisa catat hadis Bukhari terjemahannya. Atau Anda bisa catat Arabnya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalahu. Ya. Artinya, jika Allah menghendaki orang itu menjadi orang baik, jika Allah, siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, nah gitu, bahasa yang sederhananya gini. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, ibtalahu, Allah memberinya cobaan. Allah memberinya ujian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sangat mungkin ujian yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita jadi apa? Membuat kita menjadi orang yang semakin soleh. Saya yakin banyaklah orang yang jadi dekat dengan Allah itu karena ujian. Begitu. Ada orang yang tadinya tidak begitu dekat sama agama, ya. Dia punya anak. Ini mah nyata ibu bapak kejadian ya. Jadi pas saya umroh ada seorang bapak sudah berumur, sudah ya udah 60-an lebih, terus dia menunjukkan, Ustadz saya mah nggak bisa baca Quran, tapi saya tiap hari saya baca terjemahan Al-Quran. Karena saya baru dekatlah dengan agama saat usia saya di mau 60, di 59. Saya punya anak tunggal Ustadz. Lalu anak saya ini mengalami kecelakaan.
Saya benar-benar terpukul karena saya punya anak cuma satu. Oleh Tuhan diambil begitu cepat, mendadak begitu. Jadi bapak ini benar-benar terpuruk, ya. Satu-satunya harapan yang melanjutkan kehidupan dia, bisnis dia, kesuksesan dunia dia itu anaknya. Tapi kemudian anaknya itu meninggal. Itu kan sebuah pukulan yang luar biasa. Tapi dia bilang, sejak saat itulah saya menyadari bahwa saya harus dekat dengan Tuhan, dia bilang. Saya harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itu dia jadi rajin sholat, dia belajar. Kebayang nggak usia 59 baru insaf atau? Dia bilang, saya mah bacaan sholat juga nggak bisa. Saya manggil guru ngaji, saya belajar bacaan sholat. Hanya baca Quran ini saya nggak bisa paham. Jadi saya bacanya terjemahan saja. Saya bilang nggak apa-apa. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya amal soleh kita. Sekiranya Bapak sampai meninggal tidak bisa baca Quran, tidak apa-apa, Allah Maha Tahu. Yang penting Bapak berubah jadi orang soleh, saya bilang. Nah, Ibu Bapak, boleh jadi Allah memberikan ujian sama kita itu karena Allah ingin kita ini jadi lebih baik. Kita ini supaya jadi lebih soleh. Ya, idza aradallahu bi amdin khairan ibtalah. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, ibtalahu, maka Allah memberinya ujian, memberinya cobaan. Ya, itu yang ketiga. Saya ulangi, satu apa? Yakini bahwa situasi dan kondisi itu bisa berubah. Kita kudu menerima kenyataan bahwa kehidupan itu dipergilirkan, diputar, roda kehidupan itu berputar. Nah, itu dijelaskan di Ali Imran ayat 190. Yang kedua, kita harus yakin semua yang ada di genggaman kita itu sebenarnya titipan saja. Hanya titipan saja. Kapanpun Allah bisa mengambil apapun yang paling kita suka. Coba, apa yang paling Anda suka sekarang ini? Allah berkuasa loh untuk mengambil itu dari genggaman kita. Nah, ya, yang ketiga kita harus yakin, sadar bahwa ternyata yang namanya hidup itu, yang namanya ujian itu bisa membuat kita menjadi orang baik. Ya. Nah, yang keempat, saudara-saudara sekalian, ini merujuk ke hadis riwayat Imam Tirmidzi, yakin bahwa makin berat suatu ujian, makin besar pula pahala dan kasih sayang Allah. Nah ini, jadi kita harus punya paradigma berpikir, punya keyakinan bahwa makin berat suatu ujian, makin besar pula pahalanya. Jadi makin berat suatu ujian, makin besar pula pahalanya. Orang yang diberi sakit flu, ya, pahalanya beda dengan yang diberi sakit kanker. Oh, beda banget, kan gitu. Kalau flu mah ya mungkin biasa aja ya. Tapi sekarang orang flu itu suka tertuduh bersin. Mama, kade bisi COVID-19, corona ya gitu. Kan sekarang mah banyak yang tertuduh gitu. Bersin, kade corona gitu. Jadi sekarang ini yang namanya bersin, batuk, pilek yang dulu mah dianggap sepele ya. Sekarang mah begitu bersin-bersin, ayah kade bisi corona. Nah gitu, ya kan? Gitu. Jadi ternyata setelah ada corona, ya batuk, pilek, demam itu menjadi tertuduh, ya kan? Sok Bapak Ibu datang ke rumah sakit. Kalau panas Anda di atas 38 aja, ya walaupun sakitnya sakit perut, ya itu dianggap dikhawatirkan corona, bakal masuknya ke tenda, bukan ke ruangan IGD, ya kan? Gitu. Nah, saya lagi cerita di sini, orang yang diuji dengan sakit sederhana, dengan ujian yang berat, pahalanya berbeda. Nah, saya ingin tanya, Ibu, kalau suami Ibu soleh, ujian bukan? Ya, suami Ibu soleh, ujian bukan? Ujian kebaikan. Kalau suami Ibu nggak soleh, ujian bukan? Ujian. Tapi kira-kira pahalanya besar mana? Diuji oleh suami yang soleh atau diuji oleh suami yang tidak soleh? Kira-kira besar pahalanya yang mana?
Suami itu ujian, kalau soleh ujian, kalau tidak soleh ujian. Pas saya tanya, ibu pahalanya besar mana? Ya tentu saja Pak Aam, besar yang diuji oleh suami yang tidak soleh. Nah, ibu ingin pahala besar apa biasa-biasa? Untuk urusan ini mas saya mah yang biasa-biasa aja. Oke, ya kan? Gitu. Jadi gini, besarnya pahala dan rahmat Allah itu ditentukan juga oleh besarnya ujian. Makanya bagi Bapak Ibu yang diuji dengan sesuatu yang berat banget ya, katakan, beginilah cara Allah menyayangi saya. Gitu. Nah, jadi pikiran kita benar. Nah, kalau Anda lagi diuji dengan penderitaan yang berat-berat banget, ingat statement hadis Nabi ini. Apa katanya? Kata Rasul, makin berat ujian, makin besar pahala. Jadi ibu katakan, begitu ibu diuji dengan berat, katakan, ya Allah terima kasih engkau memberikan pahala terbesar untuk saya. Gitu. Jangan begini, Gusti ya Allah, meniki ya ya Allah. Ya Allah, saya nah jangan mengeluh. Tapi apa? Makin besar suatu ujian, makin besar pula pahala yang ada di dalamnya. Gini, kalau kita punya teman yang soleh, ya itu baik. Tapi kalau Bapak Ibu punya teman yang nggak soleh, lalu Anda sabar ngadepin teman seperti itu, nah sebenarnya pahalanya lebih besar. Ya, nah itu Ibu Bapak. Jadi rumusnya sangat sederhana sekali. Apa katanya? Makin besar suatu ujian, maka makin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita sedang mendapatkan ujian yang berat, apa? Katakan dalam hati, terima kasih ya Allah. Engkau akan memberikan kebaikan yang luar biasa terhadap saya. Gitu. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, nanti energi positif kita keluar. Energi positif kita keluar. Gitu ya. Nah, mari kita lihat hadisnya ya. Mari kita lihat hadisnya, saudara-saudara sekalian. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya, kata Nabi, saya Indonesiakan aja ya. So, kalau saya baca Arabnya, tetap ya Anda kudu nulis bahasa Indonesia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Nah, sesungguhnya Rasul bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan atau ujian. Ya. Nah, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sengaja saya ambil hadis-hadis yang pendek supaya Bapak Ibu gampang mencatatnya. Kalau yang tadi pendek juga kan, hadis riwayat Imam Bukhari, idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalah. Jika siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, Allah akan memberinya cobaan, ujian. Hadis Bukhari. Tadi nomor 3 ya. Nah, nomor 4 apa? Sesungguhnya besarnya pahala, kata Nabi, tergantung pada besarnya cobaan. Jadi yakini beratnya satu ujian, ya, makin berat satu ujian, makin besar pula pahalanya. Nah, jadi dari sekarang, kalau ibu bapak merasa, aduh, ini berat, ya, katakan, beginilah cara Allah akan memberikan pahala kepada saya. Gitu, ya. Nah, yang keberapa sekarang? Yang kelima ya, 1, yakini situasi kondisi berubah. Surat Ali Imran 140. Yakin bahwa Allah Maha memiliki. Al-Baqarah 284. 3, yakin ujian itu jalan menjadi orang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari. 4, makin berat suatu ujian, makin besar pula pahalanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. 5 sekarang. Yakini bahwa ujian itu pelebur dosa. Ya, ujian itu pelebur dosa. Ah, ya, pelebur dosa. Coba Bapak Ibu lihat surat Al-Baqarah. Sok, dibuka surat Al-Baqarahnya, Bapak Ibu. Al-Baqarah, surat kedua. Lihat, saya juga akan melihat bareng-bareng dengan Ibu Bapak sekalian. Coba cek Al-Baqarah. Ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 157. Ya. Ayat 157. Jadi
Poin kelima ini, yakini ujian itu pelebur dosa. Jadi kalau kita lagi diuji, bayangkan dosa-dosa kita ini sedang diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini sedang dilepas dari diri kita, ya. Nah, surat Al-Baqarah 157, ya. Silakan dilihat teman-teman sekalian, Al-Baqarah 157. Al-Baqarah 157. Sudah ditemukan? Ya, sudah ditemukan belum? Oke, ya. Oke, ayat 157. Nah, Bapak Ibu, ini ayat enaknya dibaca dari 155. Ya, dari 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Enaknya dari 155 deh, ya. Kami akan mengujimu dengan ketakutan, kekhawatiran, walju' dengan kelaparan, wanaksi minal amwal dengan kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa. Apa paham yang dimaksud dengan kekurangan jiwa? Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Misalnya ibu sayang banget sama suami ibu. Suami ibu teh soleh banget, Bu. Dia ninggalin ibu. Maksudnya ninggalin teh maut gitu ya. Nah, jadi bukan karena diculik sama apa? Sama begal berlipstik, bukan. Jadi begal tuh kan ada yang bertato ya, ada yang berlipstik. Jadi suami ibu yang perlu ibu khawatirkan kalau dibegal oleh yang berlipstik. Kalau dibegal sama yang bertato, malah suami ibu kan jago bela diri kan. Kalah itu sih yang begal yang bertato. Nah, yang bahaya itu kalau suami ibu dibegalku begal yang berlipstik dan pakai apa? Pipinya merah-merah teh. Oke, balik ke yang kita bahas. Jadi, kami akan mengujimu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, ditinggal oleh orang yang kita sayang, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang kalau kena musibah dia katakan semua milik Allah, semua kembali kepada Allah. Nah, yang ada kaitan dengan pembahasan kita, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Poin yang kelima tadi saya sebutkan apa, Bu? Poin yang kelima tadi ya. Apa? Yang Ibu catat apa? Yakini bahwa ujian itu pelebur dosa. Ujian itu pelebur dosa. Mana Pak Aam ayatnya? Ini. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Mereka itulah orang-orang yang diuji itu memperoleh ampunan. Jadi kalau kita lagi diuji sakit, bayangkan bahwa dosa-dosa kita sedang dirontokkan oleh Allah. Kalau kita diuji dengan kekecewaan, katakan, ya Allah, semoga ini jadi pelebur bagi dosa-dosa saya. Ya kan? Gitu. Ibu dikecewakan oleh suami, ya Allah, semoga ini jadi pelebur bagi kesalahan saya. Kita orang tua dikecewakan oleh anak, ya Allah, semoga ini jadi pelebur bagi dosa-dosa saya. Kita ditipu oleh teman dekat, ya kan gitu. Ya Allah, semoga ini jadi pelebur bagi kesalahan saya. Jadi, apapun yang menimpa diri kita, kalau kita sabar, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat 157-nya, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim warahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan. Jadi ujian itu pelebur dosa. Ya, yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, ya, energi sabar itu apa? Yakin bahwa setelah sulit akan ada kemudahan. Sok, siapa yang sekarang menghadapi kesulitan? Jalani terus. Nanti pasti satu saat kita akan merasakan kemudahan. Nah, ini yang disebut di dalam surat Asy-Syarh, surat Al-Insyirah, surat ke-94, ayat 5 dan 6. Ya, yakini bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Banyak orang yang dulu sulit, ya sekarang alhamdulillah katanya Pak Aam,
ya. Saya itu udah enak, udah nyaman. Ya, saya lupa itu ada peserta Al-Hikmah webinar. Kebayang beliau punya putra masih kecil-kecil, anak yang paling kecilnya itu 11 bulan saat suaminya wafat. Tapi ibu ini berjuang, single parents, dia berjuang jadi ayah, jadi ibu, cari nafkah, berjuang, capeknya luar biasa. Ngebesarin 6 anaknya, kalau nggak salah 6, ya. Sampai sekarang anak-anaknya sukses. Nah, beliau adalah salah satu contoh yang meyakini bahwa setelah sulit itu ada kemudahan. Jadi, apa? Memang sulit banget. Kebayang atuh punya anak 6, suami meninggal. Anak yang paling Anak yang paling kecil 11 bulan. Sok, Bapak Ibu, bayangkan itu. Ibu-ibu, kebayang nggak kalau suami Anda meninggal, anak Anda 6. Anak Anda 6. Anak yang paling bungsu 11 bulan. Kebayang itu. Berjuang. Alhamdulillah. Ibu itu mengatakan, Alhamdulillah Pak Am sekarang saya sudah, ya anak-anak sudah sukses. Nah, pokoknya Bu, kalau sekarang kita dalam kesulitan, menurut surat ke-94 ayat 5 dan 6, apa katanya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita kudu yakin dalam segala hal. Kalau kita sekarang ada kesulitan, percayalah, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, tapi kita kudu mengikuti alur supaya dari sulit itu mudah gimana? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba lihat Al-Insyirahnya, ya kan gitu. Surat ke-94. Surat ke-94, Bapak Ibu, sudah ditemukan. Itu mah kayaknya mah hafal tuh, Bu. Ya, hafal nggak? Ya, hafal. Ada yang mau dites nggak sama saya? Begitu, hafal. Mau dites nggak? Langsung dicari, ya kan gitu, suratnya. Ya, ya. Jadi, surat Al-Asyarah, surat Al-Insyirah, atau surat Asyarah, ya. Itu di situ ada ungkapan inna ma'al usri setelah inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Apabila kamu telah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, lakukan lagi, ikhtiar lagi, dengan tetap kamu berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam surat Asyarah ini, ya kan, intinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Benar, setelah sulit bakal ada mudah. Setelah sulit bakal ada mudah. Tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja, ya. Apa? Fa idza faragta fansob. Kalau kamu selesai melakukan satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, lakukan pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh lagi. Jadi artinya, kalau kita sedang menghadapi kesulitan, kita kudu berjuang menyelesaikannya dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, dengan kerja cerdas, dengan kerja keras, dengan kerja tuntas, dan kerja sama. Ya, gitu. Jadi Ibu Bapak, tidak ada kesuksesan gratis. Nggak ada. Bapak Ibu, lihat orang sukses, pengusaha sukses, itu teh nggak gratisan. Dia teh berjuang. Pernah bangkrut, wah, pernah segala macam, ya kan? Gitu. Kalau dia pengusaha sukses, sering stres, ya. Aduh, ini gimana nih? Saya punya 100 karyawan, 200 karyawan, saya harus menggaji mereka. Jadi, dia tidak diam, dia berikhtiar. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai melakukan satu kegiatan, maka kerjakan kegiatan yang lainnya dengan mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, itu energi kesabaran. Ini teh belum tamat, tapi waktunya udah habis. Kan udah 45 menit, Pak. Udah 50 menit. Apa? Apa, Bu? Nggak kerasa? Nggak kerasa gimana, Ibu? Nggak kerasa? Saya mah kerasa 50 menit itu, ya kan? Nggak kerasa, ya kan? Gitu.
nggak kerasa waktu saya bilang waktunya habis, wah ya tekaraos kurang Ustadz tekaraos. Nah saya sih sebenarnya bisa aja nambah ya, tapi kan saya ada kegiatan yang lainnya ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di Majelis Percikan Iman online hari Ahad depan insya Allah ya. Tanggal 28 Juni kita bertemu lagi baik di Zoom, di Instagram, di YouTube, dan di seluruh channel Aam Amiruddin bisa Bapak Ibu sahabat-sahabat akses ya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.